Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa syafiina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad, tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa hidayaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala anhu an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abi Hafs, yaitu sahabat Umar bin Khattab, bahwasanya beliau berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Sah atau tidaknya perbuatan amal tergantung dari niatnya, dan setiap seseorang akan berdasarkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Rasul, maka hijrahnya akan dihitung untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah termasuk sahabat istimewa, termasuk sahabat paling afdol, nomor 2 setelah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Sayyidina Umar ini adalah sahabat yang istimewa, yaitu khalifah kedua dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini dipanggil Abi Hafs, yaitu ayahnya Hafs. Hafs itu anak perempuan dari Sayyidina Umar yang menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Umar ini termasuk mertuanya Nabi. Jadi bukan sahabat Abu Bakar saja. Sahabat Abu Bakar punya anak Siti Aisyah menikah dengan Nabi. Begitu juga Sayyidina Umar punya anak Hafs, itu juga menikah dengan Nabi. Jadi sahabat Abu Bakar dan Umar ini adalah mertua Nabi Muhammad. Sedangkan sahabat Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali menantu Nabi Muhammad SAW. Kalau Sayyidina Utsman menikah 2 kali dengan anaknya Nabi Muhammad, maka didapat julukan Dzunurain, yang memiliki dua cahaya. Setelah anaknya Nabi Muhammad yang dinikahi pertama meninggal, kemudian menikah lagi dengan anaknya Nabi Muhammad yang kedua Sayyidina Utsman bin Affan ini. Ya, maka dapat julukan Dzunurain, yaitu yang memiliki 2 cahaya karena pernah menikah 2 kali dengan anaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah anaknya Nabi Muhammad yang meninggal, yang satu kemudian langsung dinikahkan lagi oleh Nabi Muhammad dengan anaknya yang perempuan yang lainnya. Ya, nggak pakai pilih-pilih Nabi, maksudnya nggak pakai panjang mau dicarikan menantu lagi, enggak. Tahu anak yang satu meninggal ketika menikah dengan Sayyidina Utsman, langsung yang satunya suruh menikah lagi dengan Sayyidina Utsman lagi. Ya, berarti kalau orang sudah pilihan Nabi ini berarti orang istimewa, Pak, nggak sembarangan orang. Ya, kalau sekarang kita kan, jangankan ini Nabi, kelas Nabi, jangankan kelas Nabi, kita loh kalau mau menikahkan anak kita kadang-kadang masih mikir-mikir, sesuai diseleksi dulu, termasuk kriteria enggak ini, pendidikannya apa, kerjanya apa, kita masih banyak mikir. Ya, kalau Nabi enggak, pokoknya tahu ini orang baik, bismillah sudah. Nah, dan yang kedua Sayyidina Ali bin
Abi Thalib. Jadi khalifah yang pertama dan yang kedua adalah mertua Nabi Abu Bakar dan Umar. Khalifah yang ketiga dan keempat adalah menantu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Umar ini sahabat yang istimewa. Dulunya adalah sahabat yang paling benci dengan Islam, paling benci dengan Nabi. Ternyata ketika masuk Islam menjadi sahabat yang paling cinta dengan Islam dan paling cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Karena memang dapat doa khusus dari Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan salah satu Umar, yaitu Umar bin Hisam Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Karena dua-duanya ini orang kuat, orang super power yang memiliki pengaruh luar biasa di Mekah. Jadi kalau salah satunya masuk Islam, Nabi Muhammad punya tameng, ya, punya bodyguard bahasanya itu, ya, yang untuk melindungi dakwanya Nabi. Jadi Nabi memang berdoa untuk salah satu orang, dua orang ini untuk bisa masuk Islam. Ya. Dalam riwayat sebenarnya doanya kepada Umar bin Hisam, Amr bin Hisam, yaitu Abu Jahal. Cuma ketika Nabi Muhammad berdoa, rahmat Allah ketika mau dimasukkan kepada Amr bin Hisam ini, Amr bin Hisam ini sedang mengepal tangannya seperti ini. Makanya ini hukumnya makruh. Ya, akhirnya ini menjauhkan malaikat rahmat ini. Makanya kalau diam-diam jangan suka ngepal tangan seperti ini. Ya, karena ini juga cara doanya orang non muslim, nggak bagus. Cara ngepal seperti ini nggak bagus. Ini dalam riwayat ini. Jadi ketika rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala mau masuk kepada Abu Jahal sedang seperti ini. Akhirnya rahmatnya Allah Taala pindah kepada sahabat Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar yang dapat hidayah. Padahal dulu paling benci dengan Nabi, Sayyidina Umar itu, Umar bin Khattab itu. Ya, langsung menjadi sahabat yang paling mulia, mengucapkan dua kalimat syahadat di depan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah mengucapkan dua kalimat syahadat langsung berdiri di depan Ka'bah, dipanggil seluruh penduduk Mekah. Ya, dia memberi informasi bahwasanya dia telah masuk Islam. Barang siapa yang berani mengganggu Nabi Muhammad, maka siap-siap anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda. Semenjak itu nggak ada yang berani mengganggu Nabi Muhammad dalam dakwah. Biasanya Nabi dakwanya sembunyi-sembunyi di dalam rumah. Ya, tapi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, dakwanya Nabi terang-terangan sudah. Ya, karena orang super power. Jadi banyak orang takut dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab, ya. Jangankan manusia, Pak, setan takut. Ya, dalam riwayat hadis sahih, Sayyidina Umar kalau lewat di suatu jalan, kemudian setan dalam satu jalan tersebut, setan lari cari jalan lain. Setan takut cari jalan lain, saking takutnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, jangankan manusia, setan itu takut dengan Sayyidina Umar, apalagi manusia. Wah, keras orangnya, tapi kerasnya sesuai syariat, nggak pandang bulu. Ya, pokoknya orang yang sudah kurang ajar dengan Nabi, merangi Nabi, dihabiskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai ada salah satu orang Yahudi jadi tawanan perang. Ya, jadi tawanan perang. Orang Yahudi ini pintar dengan ilmu aljabar, matematika. Ya, bahasanya hitung-hitungannya pintar, hebat, memang terkenal dengan ilmu matematikanya. Ya, jadi ketika dipegang oleh Nabi, ketika terjadi perang, ditahan ini orang Yahudi. Ya, akhirnya dipanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dimintai pendapat. Ya, kata Rasulullah, wahai Umar dan Abu Bakar, ini orang Yahudi tahanan perang kita, tapi dia punya kelebihan ilmu, yaitu ilmu matematika. Gimana mau diapakan ini orang enaknya? Kalau kata sahabat Abu Bakar, jangan dibunuh ya Rasulullah, ditahan aja, kemudian kita kumpulkan orang-orang yang nggak bisa hitung-hitungan supaya dia jadi gurunya. Ya, kalau kamu Umar bunuh, nggak manfaat ini orang, kata saya Umar. Kalau saya Umar nggak pakai bunuh, ini orang nggak manfaat, ya, bahaya nanti. Ya, bahaya, lebih baik langsung kita bunuh aja ya Rasulullah. Ini orang merangi kamu, lebih baik kita bunuh, nggak usah kita ambil ilmunya, kita cari orang lain. Ya, kata Nabi Muhammad, minta maaf wahai Umar, aku lebih sependapat dengan sahabat Abu Bakar. Ya, makanya aku ngambil pendapat Abu Bakar, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kaliber Nabi itu pun masih musyawarah.
ya, musyawarah. Kadang-kadang kaliber seperti kita ini kadang-kadang nggak mau musyawarah, ya, kadang-kadang mau mengambil pendapat semaunya sendiri, ya, akhirnya salah. Kalau sudah salah baru minta musyawarah, ya, nggak boleh seperti ini. Memang anjuran dari Nabi. Beda pendapat itu biasa, lumrah, ya, lumrah. Yang penting saling menghargai. Karena setiap orang memang dari zaman Nabi sudah ada perbedaan pendapatnya beda-beda, ya. Sayyidina Umar ini keras, saking kerasnya pun nggak setuju kalau orang Yahudi ini dipakai. Ya, ini saking kerasnya Sayyidina Umar. Bahkan di zaman Sayyidina Umar itu diriwayatkan nggak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, nggak ada. Semuanya berjamaah di masjid. Kalau nggak berjamaah dibakar rumahnya oleh Sayyidina Umar. Ya, coba ada Sayyidina Umar di komplek BI ini, wah nggak cukup masjidnya ini. Ya, nggak cukup. Untung nggak ada Sayyidina Umar di BI ini. Ya, Sayyidina Umar yang asli loh, ya, bukan Sayyidina Umar Umaran, ya. Ya, kalau Umar-Umaran di sini ya bisa masuk penjara nanti. Ya, ini saking kerasnya Sayyidina Umar. Ya, memang luar biasa. Jadi zaman Sayyidina Umar itu nggak ada sahabat yang macam-macam itu nggak berani. Yang mengeluarkan zakat dibantai kalau nggak mau mengeluarkan zakat oleh Sayyidina Umar. Betul-betul diperangi. Ya, bahkan sampai sholat berjamaah di masjid pun penuh masjid itu, nggak sepi, ya, nggak pernah sepi. Jadi dikontrol oleh Sayyidina Umar, tidak ada boleh yang tidak sholat kecuali di masjid. Sholatnya harus di masjid. Karena memang kata Nabi Muhammad kan dalam hadisnya, jika tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan salah satu sahabatku akan aku suruh jadi imam, kemudian aku akan keliling cari rumah-rumah yang nggak sholat, akan aku bakar, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Umar ngambil dalil dari itu, ya, karena Nabi takut memberatkan umatnya. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ngurus, ya, kalau Nabi nggak bisa ngamalkan, Sayyidina Abu Bakar nggak bisa ngamalkan, saya yang ngamalkan, kata Sayyidina Umar. Nah, ini saking kerasnya. Coba nanti diamalkan, ya, kalau berani, ya. Ya, jadi memang orangnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa, ya, memang orang yang luar biasa. Dan ketika jadi khalifah, orangnya sangat merakyat, selalu turun untuk mengontrol kehidupan rakyatnya, ya. Nggak pernah duduk nggak punya istana, bahasanya istana khalifah, kepresidenan itu nggak ada, nggak punya. Ya, Sayyidina Umar itu tiap hari itu duduknya di bawah pohon kurma situ, sambil berdebu pakai tikar situ aja. Jadi kalau ada utusan raja-raja, dikira Sayyidina Umar ini khalifah yang memiliki istana yang luar biasa. Nggak taunya kalau urusan di bawah pohon kurma. Jadi kadang-kadang utusan Raja Romawi, nanti Raja Persia, ketika mau dialog dengan Sayyidina Umar ini bingung lihat Sayyidina Umar ini. Ya, dikira punya kerajaan mewah, kan bahasanya khalifah. Ya. Tapi setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah khalifah yang di bawah-bawahnya ini punya kerajaan mewah-mewah, ya, mewah-mewah. Tapi kalau 4 ini khalifah ini nggak punya apa-apa, tidak ada kerajaannya sama sekali. Kalau di bawahnya kerajaannya mewah, ya, kerajaannya mewah. Khalifah Utsmani, umpamanya ya Sultan Fatih, Muhammad Fatih, kemudian Harun Ar-Rasyid, Khalifah Malik, itu semuanya punya istana. Tapi kalau yang 4 ini nggak ada apa-apa, apalagi Sayyidina Umar. Jadi urusannya itu tidur tiap hari, itu siangnya itu istirahatnya di bawah pohon kurma. Ya, jadi kalau sering Sayyidina Umar itu kalau menyuplih makanan untuk rakyatnya itu sering diangkat sendiri, sering diangkat. Memang orangnya luar biasa. Bahkan di zaman Sayyidina Umar itu tidak ada orang miskin, semuanya itu terpenuhi kebutuhannya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang luar biasa Sayyidina Umar ini, ya. Dan banyak memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Umar bin Khattab ini. Ya, bahasanya itu karomah. Ya, kalau mukjizat itu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kalau kelebihan yang Allah berikan kepada orang soleh itu namanya karomah. Apa dalilnya karomah? Anda lihat di dalam Al-Quran banyak dalilnya karomah. Ya, Sayyidina Nabi Musa alaihissalam punya asisten yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari Palestina ke Yaman, dari Yaman ke Palestina. Padahal asistennya bukan nabi, bukan rasul, ya, ajudannya Nabi
Nabi Sulaiman. Itu kan ada itu di dalam Al-Qur'an itu. Kata Nabi Sulaiman ketika rapat, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis? Kata jin Ifrit, ya jin Ifrit itu pasukannya Nabi Sulaiman juga. Ya kata jin Ifrit, aku wahai Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum rapat ini selesai. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Ya, akhirnya asistennya ngangkat tangan, saya wahai Nabi Sulaiman, ana atika qabla ayyartada ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan itu singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum matanya Nabi Sulaiman berkedip, sudah datang singgasananya. Bayangkan Pak, dari Yaman ke Palestina. Ini bukan Nabi, ini bukan Rasul, ini orang soleh, dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dalil dari karomah. Siti Maryam, Anda lihat, Siti Maryam nggak ada nabi perempuan, nggak ada rasul perempuan, nggak ada. Kalau ada orang mengatakan nabi perempuan, rasul perempuan, itu murtad dalam hukum syariat tauhid, nggak boleh. Ya. Siti Maryam bukan nabi, ya, tapi Nabi Zakaria setiap masuk kamarnya Siti Maryam turun makanan dari langit, dari surga Pak makanannya. Nabi Zakaria tanya, dari mana kamu dapat makanan ini? Pemberian dari Allah, dari surga. Nabi Zakaria aja seorang nabi, seorang rasul, nggak dapat makanan dari surga. Malah keponakannya Siti Maryam yang dapat makanan dari surga. Apa namanya? Karomah. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh dan soleha. Sayyidina Umar juga mendapatkan kelebihan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sampai di Sayyidina Umar itu maaf bahasanya itu kalau dalam riwayat bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Itu saking pinternya Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah dikisahkan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pernah mimpi, ya, di dalam mimpinya Sayyidina Ali itu mau berangkat sholat subuh ke masjid. Ketika berangkat sholat subuh ke masjid, didatangi oleh seorang perempuan, titip, wahai Sayyidina Ali, kamu ke masjid sholat subuh? Iya, titip, ini tolong kasihkan kurma ini kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dibawa oleh Sayyidina Ali ini. Di dalam mimpinya ini masuk ke masjid, dikasihkan Nabi, ini ada perempuan tadi ngasih kurma, diperintahkan untuk diberikan kepada engkau satu piring. Diambil oleh Nabi, dikasih ke Sayyidina Ali, makan kurma ini. Ketika dimakan, kurmanya enak Pak, luar biasa enaknya. Sayyidina Ali nggak pernah makan kurma enak seperti itu. Akhirnya minta lagi, ya Rasulullah minta lagi. Jangan, ini masih banyak sahabat. Ya, nanti akhirnya yang lainnya nggak kebagian. Nanti kalau cukup kamu saya kasih lagi, kata Nabi. Akhirnya bangun dari tidurnya. Oh ternyata mimpi. Nggak taunya bangun dari tidurnya mau subuh. Akhirnya Sayyidina Ali sholat sebentar. Setelah sholat berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Ternyata betul ketika berangkat ke masjid ketemu perempuan tersebut, tapi di zaman Khalifah Umar bin Khattab pada waktu itu. Mimpinya itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Mimpi ketika mau bangun, akhirnya mau berangkat ke masjid, ketemu perempuan tersebut. Wahai Sayyidina Ali, kamu mau ke masjid? Iya, tolong titip kurma ini berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Oh iya, dibawa oleh Sayyidina Ali. Akhirnya dibawa. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, kok hampir mirip ya mimpi saya ini ya dengan kenyataan. Cuma mimpinya tadi perempuan ini ngasih untuk Nabi Muhammad, ini untuk Sayyidina Umar, kata Sayyidina Ali. Akhirnya masuk ke Masjid Nabawi, duduk ketemu Sayyidina Umar, Khalifah, ini ada perempuan titip kurma tadi kepada engkau. Akhirnya diambil oleh Sayyidina Umar, satu dikasihkan Sayyidina Ali, dimakan nggak taunya rasanya enak, sama seperti dalam mimpi. Loh, ini rasanya kok enak ini kurma ini, sama seperti dalam mimpi. Minta lagi kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar minta lagi. Oh, nggak boleh, karena tadi Rasulullah tidak memberi kamu. Kalau tadi Rasulullah di dalam mimpi mau ngasih kamu tambahan, kamu saya kasih. Karena Rasulullah nggak ngasih, maka minta maaf, saya pun nggak ngasih. Loh, Sayyidina Ali bingung, padahal belum cerita Sayyidina Ali ini. Dari mana kamu tahu, wahai Sayyidina Umar? Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi bayangkan Sayyidina Ali ini belum cerita loh, cuma mimpi saja, itu Sayyidina Umar tahu mimpinya seperti apa. Itu memang kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya, makanya kata Nabi Muhammad, ittaqu firasal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kalian dengan firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin ini melihat dengan cahayanya Allah Ta'ala, bukan dengan mata. Kalau kita Pak, maaf melihat orang ini dengan mata, tapi nggak tahu pikiran dan batinnya orang, kita nggak tahu. Mungkin di depan kita senyum-senyum, dalam batinnya kurang ajar ini orang ini, mudah-mudahan mampus. Ya, tapi di depan kita senyum-senyum, tapi dalam hatinya jelek. Tapi kalau orang mukmin yang betul-betul mukmin,
itu bisa melihat pikiran kita, bisa melihat hati kita. Kenapa? Karena mereka itu melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata para ulama, kalau kita ketemu orang yang soleh, ya, orang yang alim, hati-hati, jaga hati, jangan sampai kita suudzon. Kenapa? Mereka tahu di dalam hati pikiran kita ini, mereka tahu. Cuma kadang-kadang mereka nggak mau mengungkapkan, takut malu. Ya. Ittaqu firasal mu'min, kata Nabi Muhammad. Hati-hati kalian dengan pandangannya orang mukmin, karena orang mukmin ini melihat dengan cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langsung dikasih pandangan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Sayyidina Umar ini langsung pandangannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya maaf bisa tahu apa yang di dalam pikiran, dalam hati, ya. Jadi Sayyidina Umar ini pernah berkata bahwasanya aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu sah atau tidak tergantung daripada niatnya. Ya, ini maaf hadis keluar karena pada waktu itu ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada sahabat yang tujuannya karena Allah dan Rasul, ada yang tujuannya karena dunia, dan ada tujuannya karena menikah. Tapi kalau dalam asbabul hadisnya ini karena ada sahabat yang namanya Ummul Qais, ya, itu ingin menikahi seorang perempuan yang di Madinah. Jadi dia hijrah ke Madinah bersama Nabi. Ini tujuannya bukan karena Allah, bukan karena Rasul. Kenapa? Tujuannya karena ada perempuan yang dia nikahi, ya. Makanya kata Nabi, kalau orang tujuannya karena Allah dan Rasul, maka niatnya untuk Allah dan Rasul. Pantas kalau dia dipanggil muhajirin, orang yang hijrah kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau niatnya karena dunia, supaya berdagang, karena ingin perempuan, ya, yang ingin dinikahi, tidak pantas disebut sebagai muhajirin ilallah dan Rasulnya. Nggak pantas ini orang. Kenapa? Tujuannya bukan karena Allah dan bukan karena Rasul. Jadi Nabi Muhammad mengeluarkan hadis ini karena ada sebabnya. Asbabul nuzulnya salah satunya itu, yaitu ada sahabat Nabi yang berangkat ke Madinah, hijrah bersama Nabi, tapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena Rasul. Ya, hati-hati. Makanya kita setiap di sini diajarkan untuk mempunyai niat yang baik, ya, pasang niat yang banyak untuk Allah dan Rasul. Jangan sampai niatnya karena dunia atau karena lainnya. Karena dunia ini karena materi atau karena ingin dipuji, ya, ingin dihormati. Jangan, ya. Kenapa? Akhirnya bisa menghilangkan amal tersebut nanti. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya kata Nabi Muhammad, niatul mu'min khairum min amalih. Kata Nabi Muhammad, niatnya orang mukmin ini lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Kadang-kadang niatnya ikhlas, tapi kalau sudah beramal ini kadang-kadang ada sombongnya, ada riaknya, pingin pujiannya, ya. Niatnya baik kadang-kadang, niatnya baik, niatnya karena Allah Ta'ala. Cuma kadang-kadang di tengah-tengah beramal ini loh, kadang-kadang dilihat orang, wah, langsung senang, ya. Pengen sholat umpamanya di masjid, ya, pengen sodako, niatnya baik, saya mau sodako lah. Tapi ketika dilihat orang mau sodako, itu kadang-kadang timbul sifat-sifat yang jelek, yang bisa menggugurkan pahala tersebut atau niat tersebut. Makanya kata Nabi Muhammad, niatul mu'min khairum min amalih. Ya, kadang-kadang niatnya orang mukmin ini lebih afdal daripada kita ketika beramal. Kenapa? Kadang-kadang ketika beramal itu ada sifat-sifatnya yang jelek seperti riya, sombong, atau yang lainnya. Ya, sampai-sampai kata Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikatnya, wahai malaikat, tulis untuk fulan ini pahala ini, pahala ini, pahala ini, pahala ini. Dicocokkan oleh malaikat, loh, ya Allah, ini orang tidak beramal dengan amalan yang engkau sebutkan. Memang tidak beramal, tapi dia punya niat yang ikhlas, kata Allah Ta'ala, maka pahalanya sama seperti beramal, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada di buku, Pak, orang yang punya amal niat yang baik itu dicatatkan, nggak ada nanti, tapi langsung Allah sendiri yang balas. Allah sendiri yang balas. Malaikat itu cuma tahu ketika orang itu beribadah, tapi niatnya nggak tahu, ikhlas apa enggak, itu malaikat nggak tahu. Yang penting malaikat nyatet, oh ini lagi hadir pengajian, oh ini lagi ceramah, oh ini lagi sholat, ini lagi baca Quran, dicatat itu oleh malaikat. Tapi yang tahu niatnya ikhlas atau tidaknya itu Allah Ta'ala. Malaikat tugasnya cuma nyatet.
Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghisap salah satu hambanya, kata Nabi Muhammad, kata Allah, catat pahala ini, catat pahala ini, catat pahala ini. Kata malaikat, loh ya Allah, ini nggak ada amal ibadahnya seperti itu. Memang dia tidak beribadah, tapi dia beramal. Berniat. Ya, dan niatnya ikhlas karena aku, maka pahalanya sama seperti beramal. Makanya kata Nabi Muhammad, barang siapa yang beramal soleh, barang siapa yang niat punya amal soleh, maka ditulis 1 pahala. Barang siapa yang beramal ikhlas, maka akan ditulis 10 pahala, kata Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang niat maksiat, tidak akan ditulis dosanya. Tapi kalau dia sudah berbuat dosa, ditulis satu dosa. Enaknya umat Nabi Muhammad SAW, punya niat saja baik sudah ditulis 1 pahala. Kalau dia beramal ikhlas dapat 10 pahala. Kalau dia punya niat maksiat nggak ditulis. Kalau dia bermaksiat baru ditulis satu dosa. Ya, satu dosa baru ditulis satu dosa. Makanya nanti di hari kiamat itu kata Nabi Muhammad ada orang muflis, orang rugi, bangkrut, yaitu dia tahajud, baca Quran, sodako, tapi ketika dilihatkan pahalanya nggak ada, kosong semuanya. Orang itu berkata, ya Allah, mana pahala sholatku, pahala sodakoku, bacaan Quranku? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu memang sholat, kamu memang baca Quran, kamu memang sodako, tapi niatnya bukan karena aku, kata Allah Ta'ala. Kamu ingin dipuji orang, sekarang minta pahala kepada orang yang kamu ingin dipuji oleh orang tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya Pak, orang kalau beribadah, baca Quran, sholat, sodako, dzikir atau yang lainnya, jika nggak ikhlas, itu ibarat orang kerja banting tulang tapi nggak digaji oleh majikannya, nggak ada gajinya, jadi dia cuma capek aja, ya capek sholat, capek ngaji, capek sodako, sampai hari kiamat ketika dihisab 0 semuanya. Kenapa? Gara-gara niatnya nggak benar. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu kalau punya niat yang baik, jangan pingin dipuji orang, ya, jangan dipuji orang. Contohnya yang konkret sudah lihat, iblis ini tinggal di surga 80.000 tahun Pak, alim, ya, malaikat kalah alim dengan iblis, bahkan kalah pangkat, derajatnya kalah malaikat itu dengan iblis. Dulu namanya Azazil, cuma gara-gara sombong satu kali, merasa dirinya hebat, ya, nggak ikhlas kepada Allah Ta'ala, merasa dirinya hebat, merasa lebih hebat daripada Nabi Adam, meremehkan Nabi Adam, akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga gara-gara satu kali sombong. Bayangkan kalau kita tiap sholat sombong, tiap sodako sombong, tiap puasa sombong, tiap dzikir sombong, tiap ceramah sombong, waliyadzubillah min dzalik, nggak pernah masuk surga, sombongnya bolak-balik lagi. Iblis yang masuk surga alim 80.000 tahun, gara-gara sombong satu kali aja dilaknat oleh Allah Ta'ala, gara-gara nggak ikhlas, apalagi kita. Dan subhanallah, manusia ini komplit, bukan sombong saja, lengkap. Hasutnya ya iya, irinya ya iya, dengkinya ya iya, kadang-kadang riaknya juga iya. Jadi didorong semuanya sama manusia ini kadang-kadang. Kalau iblis saja gara-gara satu penyakit hati diusir oleh Allah Ta'ala, kalau manusia ini diborong semuanya oleh manusia waliyadzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ya. Bahkan sampai pernah dikisahkan, ya, oleh Nabi Muhammad SAW, ada seorang preman bunuh 99 orang, ya, bunuh 99 orang. Dia ingin tobat, akhirnya datang kepada satu rahib, ya. Kata rahib tersebut, apa dosamu? Saya sudah membunuh 99 orang. Wah, terlalu besar dosamu, nggak bisa diampuni, terlalu besar. Karena jengkel ini orang, nggak bisa diampuni dosanya, kata rahib ini, sekalian digenapkan 100, dibunuh rahibnya. Ya, ulama dari kalangan Bani Israel ini langsung dibunuh, digenapkan 100. Ya, karena dia minta pendapat, katanya nggak bisa diampuni, ya sekalian sudah, kalau nggak bisa diampuni ditambahin, digenapkan 100. Ya. Akhirnya setelah dibunuh, datang kepada salah satu orang soleh, ya. Akhirnya diceritakan, saya sudah bunuh 99 orang, ya, dan kemarin saya mau tobat dengan seorang rohib, katanya nggak bisa diampuni, ya terpaksa saya bunuh lagi. Ya, gimana pendapatmu? Saya bisa nggak diampuni? Kata orang soleh ini, kalau saya nggak ngomong, akhirnya saya yang jadi 101 ini, jadi 101. Ya, akhirnya kata orang soleh ini, ya minta maaf, kalau kamu ingin tobat, jauhi dulu kawan-kawanmu,
Selama kamu kumpul dengan kawan-kawanmu tersebut, kamu nggak akan bisa tobat, bakal kumat lagi. Jauhi kawan-kawanmu dulu, kata orang tersebut, kata orang soleh tersebut. Kalau kamu ingin tobat, keluar kamu dari luar kota ini, keluar dari kota ini, musafir kamu, cari kota lain, kumpul dengan orang yang lebih baik. Yang penting nggak ketemu kawan-kawanmu yang lama di kota ini. Kalau masih ketemu kawan-kawanmu yang lama di kota ini, kamu bakal rusak lagi, kata orang soleh tersebut. Wah, ini pendapat yang bagus. Ya, katanya sudah, saya akan hijrah keluar kota untuk cari kawan yang lain yang lebih baik. Mau saya buang kawan-kawan saya yang jelek ini. Akhirnya berangkat ya Pak, berangkat keluar kota. Subhanallah, ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala di tengah jalan meninggal dunia. Di tengah jalan meninggal dunia. Datang dua malaikat adab dan malaikat rahmat, kata Nabi Muhammad SAW. Berebut, yang satu ingin narik orang ini ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, bahasanya matinya su'ul khotimah, atau mungkin bahasanya ingin diadab di kubur. Yang malaikat rahmat ingin membuat orang ini supaya nikmat di kuburnya. Akhirnya kata Nabi Muhammad, bertengkar ini dua malaikat itu bertengkar. Kata malaikat adab, nggak bisa, ini kan orang ahli maksiat, belum tobat dia, belum tobat, harus diadab ini orang. Kata malaikat rahmat, enggak, ini orang sudah punya niatan untuk bertobat, berarti harus diampuni karena sudah ada niatan. Akhirnya turun malaikat yang ketiga, kata Nabi Muhammad, mendapat perintah dari Allah untuk menyelesaikan perselisihan dua malaikat tersebut. Kata malaikat yang ketiga turun, bahwasanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, suruh ngitung, kalau memang orang ini meninggal dengan jarak kotanya yang lama lebih dekat, maka disuruh adab oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau jaraknya dia lebih dekat dengan kota yang mau dituju, maka disuruh ampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dihitung oleh malaikat, ya, dihitung, ternyata jaraknya orang tersebut dengan kota yang dia tuju untuk bertobat lebih dekat. Ternyata akhirnya matinya husnul khotimah, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena punya niatan yang baik. Penting Pak, jangan dianggap remeh niatannya. Bahkan dalam riwayat yang lain ada dua bersaudara, si satu saudara ahli ibadah, satu saudara ahli maksiat, kerjanya tiap malam mabuk, pokoknya nggak karuan, bertahun-tahun. Sampai suatu saat diriwayatkan si saudara yang ahli ibadah yang tinggal di atas rumah ini, ya, dapat gangguan dari iblis. Kata iblis, kamu ini sudah berapa bertahun-tahun ibadah, rugi. Coba lihat saudaramu itu loh, maksiat, enak maksiat itu, kata iblis. Ya, enak. Coba kamu coba dulu, nanti kalau sudah kamu coba kamu bisa tobat, kata iblis. Ya, iblis kan nasihatnya baik Pak. Ya, coba dulu, biar yang penting tahu rasanya. Ya, hati-hati. Coba dulu narkoba ini. Coba aja coba. Orang kan gitu. Nanti kalau sudah coba, terus sudah. Ya, coba aja coba zina mau. Coba. Nanti keterusan. Ya, kata iblis, coba dulu coba. Nanti kalau sudah nyoba rasanya, kamu bisa tobat. Enak. Rugi kamu bertahun-tahun ibadah, nggak merasakan maksiat, nggak merasakan zina, nggak merasakan minuman khamr, nggak kayak saudaramu yang satunya. Rugi ya. Jadi iblis ini ngasih bujukan lewat hatinya, pikirannya. Akhirnya si saudara ini berkata, iya ya, rugi saya bertahun-tahun ibadah terus di rumah ini. Cobalah, pengen tahu saya rasanya maksiat seperti adik saya. Subhanallah, si adiknya waktu itu telah melakukan maksiat yang sangat dahsyat, luar biasa maksiatnya. Ya, sampai dia itu saking banyaknya maksiat, pada waktu itu dia pingsan, tubuhnya ini berlumuran dengan debu dan kotoran. Ya, biasanya dia kalau bermaksiat nggak pernah seperti kotor seperti itu. Ini saking banyaknya maksiat pada malam tersebut, ya, tubuhnya itu, pakaiannya, mukanya semuanya penuh dengan debu dan kotoran. Akhirnya ketika sadar, dilihat tubuhnya ini kotornya luar biasa. Kata dia, ya Allah, ini aja dohir saya sudah kotor seperti ini, gimana batin saya, gimana amal saya, kotor luar biasa. Nggak seperti saudara saya yang satunya ahli ibadah. Aduh, sudah cukup, sudah, saya ingin tobat, sudah nggak mau bermaksiat lagi, sudah bertahun-tahun saya hina seperti ini, nggak dihiraukan orang. Saya mau tobat malam ini, kata si saudaranya. Saya akan pulang, ketemu saudara saya akan beribadah bersama-sama dengan saudara saya. Pulang ini si saudara ini, masuk ke rumah mau naik, niatnya untuk tobat supaya bisa ibadah dengan
kakaknya. Nggak taunya kakaknya mau turun Pak, mau maksiat, maksiat, pingin nyoba, pingin tahu rasanya maksiat. Subhanallah, ditakdir oleh Allah Ta'ala si saudara ini yang di atas ini jatuh, nabrak saudaranya yang mau naik, meninggal dua-duanya. Nggak taunya si saudara yang ahli ibadah ini matinya su'ul khotimah. Padahal dia ahli ibadah, cuma karena tujuannya maksiat dihitung su'ul khotimah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan si adik ini yang ahli maksiat, karena niatnya tujuannya untuk tobat, matinya husnul khotimah. Dibalik tujuannya dibalik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati ya, kita kalau punya niat itu yang baik, takutnya ketika kita bermaksiat tujuannya matinya su'ul khotimah sesuai niatnya. Tapi kalau kita niatnya untuk ibadah ketika meninggal, maka niatnya insya Allah husnul khotimah. Penting niat ini Pak, jangan dianggap remeh. Makanya orang-orang dulu itu maaf lebih menata hati daripada ibadahnya dulu. Mereka lebih senang menata hati dulu. Kalau orang sekarang kan enggak ya. Ibadahnya yang ditata, hatinya amburadul. Contoh, maaf, berapa banyak orang tua kadang-kadang, ayo nak, hafalan Quran nak, yang pintar supaya kamu terkenal. Tujuannya ini bukan karena Allah Ta'ala, bukan supaya kamu disayang oleh Allah, bukan disayang di Rasul, supaya kamu terkenal, supaya terkenal ya, supaya suaramu enak, diundang sana, diundang sini, nanti dapat uang. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi sudah ngajari nggak benar kadang-kadang ya, anaknya di panitia pesantren, ayo kamu berangkat pesantren ya, supaya pintar, bisa ceramah, nanti supaya terkenal kamu, seperti Ustadz Abdul Somad umpamanya, Ustadz Yusuf Hancur ya, enak nanti sekali ceramah dapat uang 20 juta, 30 juta. Tuh, tujuannya ini bukan karena Allah. Jadi kadang-kadang diajari tujuannya ini karena dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau orang dulu enggak Pak, diajari ikhlas, hati anaknya itu diajari ikhlas, bukan diajari dunia. Ibadah bukan karena dunia. Kalau dunia beda lagi, kerja nggak ada masalah. Kerja pun itu niatnya karena Allah Ta'ala sebenarnya supaya dapat pahala. Kalau kita kerja nggak niatnya untuk Allah Ta'ala, nggak dapat apa-apa ya. Kerja bukan untuk niat nafkahi keluarga umpamanya, nggak dapat apa-apa. Kerjanya cuma apa? Pengen dapat uang foya-foya, nggak dapat pahala sama sekali Pak. Itu urusan kerja. Bagaimana dengan urusan ibadah ya. Makanya orang dulu itu maaf, kalau Anda masuk pesantren itu ada kitab Nahu, sastra Arab, kitab Nahu pertama itu namanya kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah itu kalau belajar mau huruf gundul supaya bisa baca kitab yang nggak pakai harokat, itu harus baca ilmu Nahu namanya. Dan ilmu Nahu ini fungsinya juga untuk bisa menerjemahkan bahasa Arab. Kalau orang nggak bisa ilmu Nahu, nggak bisa menerjemahkan bahasa Arab Pak, karena nggak bisa. Sastra Arab itu susah, nggak seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Diterjemahkannya itu beda, harus dengan ilmu sastra. Dan salah satu ilmu sastra itu adalah ilmu Nahu namanya ya. Ini si pengarang kitab ini, kitab Jurumiyah ini, ketika mengarang kitabnya sudah selesai, dibuang Pak ke laut, dibuang ke laut oleh si pengarang kitab itu, sambil mengatakan, ya Allah, jika karanganku ini memang ikhlas karena kamu ya Allah, maka kekalkan karanganku ini ya Allah supaya bermanfaat sampai hari kiamat. Kata si pengarang kitab, kalau memang nggak ikhlas, hancurkan, masukkan ke dalam bumi ya Allah, ke dalam laut. Aku tidak mau karanganku tidak ikhlas. Dilempar sama dia ke laut Pak, dilempar ke laut. Subhanallah, ketika dilempar ke laut, besoknya kembali lagi ke mejanya, lagi ke mejanya. Subhanallah, sampai sekarang setiap pesantren atau Anda mungkin kemana itu pasti belajar kitab Jurumiyah ya, kitab Jurumiyah. Itu ulama-ulama dahulu seperti itu, luar biasa. Pengarang Zubat, kalau Anda masuk pesantren juga biasanya ada kitab fikih dalam madhab Syafi'i, kitab fikih Zubat namanya. Si pengarang kitabnya sama, setelah mengarang Zubat, dia mengarang kitab masalah fikih, dibuang ke laut sama beliau. Sama seperti Imam Jurumiyah ini, dia berdoa, ya Allah, kalau karanganku nggak kekal, nggak ikhlas, maka jangan dikekalkan ya Allah. Tapi kalau ikhlas karanganmu ya Allah, kekalkan karanganku ya Allah. Subhanallah, kekal. Jadi kalau orang sudah belajar fikih kelasnya menengah ke atas, itu kalau di pesantren madhab Syafi'i belajar kitab Zubat, dan biasanya kalau mau berangkat ke Yaman, Timur Tengah, itu harus hafal kitab Zubat dulu. Itu untuk menengah ke atas. Nah, subhanallah, karangannya seperti itu. Orang-orang dulu seperti itu Pak. Ikhlas
luar biasa. Mereka itu nggak mau. Kenapa? Tahu kalau nggak ikhlas percuma, Pak. Pahalanya nggak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang ikhlas ini dikasih kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam riwayat, setan tidak bisa mendekat dengan orang yang ikhlas. Setan itu bisa terbakar. Kalau melihat orang ikhlas, jarak dekat itu terbakar, panas. Orang yang ikhlas itu, Pak, panas, Pak. Setan nggak bisa mendekat. Maksudnya untuk panasnya itu untuk setan, bukan untuk kita. Untuk setan. Ya, makanya maaf, sampai-sampai dalam riwayatkan cahayanya orang mukmin itu bisa memadamkan neraka jahanam. Bayangkan, cahayanya orang mukmin. Kenapa? Karena keikhlasan mereka itu neraka jahanam itu bisa padam. Kalau orang mukmin ini nggak cepat-cepat lewat jembatan Sirat, neraka jahanam itu bisa padam. Kenapa? Keikhlasan mereka. Bayangkan, neraka jahanam aja bisa padam, apalagi setan, Pak. Setan kan dari api, makanya setan nggak bisa dekat-dekat dengan orang yang ikhlas. Artinya apa? Orang yang ikhlas itu lebih kuat daripada setan. Biasanya jarang bisa diganggu oleh setan. Orang yang ikhlas itu, orang yang mukhlis itu. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang soleh diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melihat setan. Subhanallah, setan itu telanjang, Pak, nggak memakai pakaian. Kata orang soleh tersebut dipanggil, "Wahai setan, kenapa kamu telanjang?" Setan kaget, "Loh, kok bisa kamu melihat saya?" Kata setan, "Iya, bisa saya melihat kamu." "Kenapa kamu telanjang?" Kata orang soleh tersebut, "Kamu nggak malu dengan orang-orang ini?" Memang orang nggak bisa melihat setan, cuma kata ulama, apakah kamu nggak malu dengan orang-orang ini, manusia-manusia ini yang bisa melihat kamu telanjang seperti aku? Kata setan, "Iya, kamu bisa melihat. Yang lainnya ini bukan bisa," kata setan. "Lagian ini bukan manusia, ini monyet semuanya ini. Ini mau monyet," kata setan. "Loh, kenapa kamu mengatakan ini monyet? Kamu ingin tahu manusia yang sebenarnya? Ayo sini," kata setan. Diajak di suatu masjid, ada orang tidur di dalam masjid. Kata setan, "Itu loh, yang tidur itu baru manusia itu. Kalau yang sholat itu tetap monyet," kata setan. "Itu tetap monyet." "Kenapa kamu mengatakan seperti itu?" "Karena mereka beribadah kepada Allah tidak pernah ikhlaskan Allah Ta'ala. Tapi kalau yang tidur itu setiap beribadah selalu ikhlas karena Allah Ta'ala. Aku nggak pernah bisa mengganggu orang seperti dia dan seperti kamu," kata si setan. Subhanallah, sampai setan pun ngakui kalau orang ikhlas nggak bisa diganggu oleh setan, Pak. Ya, tapi ya maaf kalau kita nggak ikhlas, ya langganan setan bakal ganggu kita sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, sampai pernah dikisahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib saja, Pak, ketika berperang sudah ada orang musuh jatuh terbaring, ketika mau dipenggal oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali diludahi oleh orang kafir tersebut. Diludahi kena mukanya. Ketika diludahi oleh kena mukanya, dilepas oleh Sayyidina Ali. "Ayo bangun, lari sana." Padahal mau dipenggal oleh Sayyidina Ali. Sahabat bingung, "Wahai Sayyidina Ali, ini ketika kamu tadi kamu penggal, kenapa kok batal?" Kata Sayyidina Ali, "Ketika aku mau penggal orang kafir tersebut, aku diludahi dan aku tidak mau. Aku takutnya ketika diludahi akhirnya aku penggal gara-gara aku marah. Dia meludahi aku, makanya aku lepas," kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. "Tapi kalau tadi tidak diludahi, maka aku ikhlas. Memang karena berperang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku penggal orang tersebut. Tapi karena dia meludahi aku, nggak jadi batal," kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita, Pak, kirim salam, oh tambah disiksa orang ini. Oh, ini minta disiksa perlahan ini kalau berani ngeludahi ini. Ya, kalau Sayyidina Ali malah dilepas orang tersebut. Nah, oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Oleh karena itu kita harus belajar ikhlas. Kalau orang ikhlas itu insya Allah balasannya besar, Pak. Balasannya besar, baik di dunia maupun di akhirat besar. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang murid kangen dengan gurunya, dia silaturahmi dengan gurunya. Si murid ini nggak punya apa-apa, Pak. Nggak punya apa-apa. Ketika berangkat ke rumah gurunya, dia bawa ubi. Kata si ayah, "Kamu kasih gurumu itu ubi. Jangan silaturahmi kepada gurumu nggak bawa apa-apa, kasihan. Bawa ubi. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kita punya ubi, bawa." Ya. Akhirnya dia bawa ubi, berangkat ke rumah gurunya. Ketika ke rumah gurunya, di tengah jalan ketemu temannya. "Mau kemana?" "Wahai fulan, saya mau ke rumah guru silaturahmi." "Itu buat apa ubi?" "Enggak, hadiah buat guru." Akhirnya sampai rumah gurunya dikasihkan, "Ini guru, hadiah buat guru." "Oh iya, terima kasih, alhamdulillah." Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, gurunya ngomong sama istrinya, "Itu bawa oleh-oleh ubi, kita kasih apa?"
Gak enak kalau kita nggak balesi, kata gurunya, kasihan dia orang miskin juga. Kata si guru, wah kita nggak punya, kata si istri, kita nggak punya apa-apa Pak, kita cuma punya 1 kambing. Ya sudah, kambing itu kasihkan kepada murid kita, kata gurunya. Kasihkan hadiah buat dia, kasihan dia juga miskin. Akhirnya ketika mau pulang, ini hadiah buat kamu, kamu sudah bawa oleh-oleh buat saya ubi, ini hadiah buat kamu. Wah senang ini murid, wah bawa kambing dibawa ke rumahnya. Tengah jalan ketemu temannya tadi. Dari mana? Ini dari guru, dikasih hadiah kambing. Kata si murid, saya bawa ubi dapat hadiah kambing. Kata murid yang satunya, wah enak ini. Akhirnya dia laporan sama ayah, wah ayah, tadi fulan itu silaturahmi ke rumah guru saya, bawa ubi, pulangnya dikasih kambing. Wah kata saya, cepat kasih sapi, mungkin kita bisa dikasih lebih nanti. Ambil sapi di rumah itu. Akhirnya muridnya ini bawa sapi supaya dapat balasan lebih, silaturahmi ke gurunya, karena niatnya bukan karena Allah Ta'ala, niatnya supaya dikasih ganjaran lebih besar. Oh guru, mau apa? Mau silaturahmi guru. Oh ya, ini hadiah guru buat guru, sapi. Kaget gurunya, dikasih sapi. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, ngomong sama istri, wah istri, kita nggak punya apa-apa, ini ngasih lagi, tadi ngasih kambing, ini ngasih sapi. Kita tadi kambing kita sudah kita kasih, mau kita kasih apa? Ya sudah, kasih ubi itu aja, kata istrinya. Ubi itu, kasihkan, kita nggak punya apa-apa, ya sudah kasih ubi itu. Akhirnya mau pulang, ini hadiah ya, saya nggak punya apa-apa, saya kasih kamu ubi. Nggak taunya ubi dari murid pertama. Ya kalau yang pertama bawa ubi ikhlas, diganti oleh Allah kambing. Kalau ini tahu temennya bawa ubi dapat kambing, akhirnya dia ngasih sapi, nggak tahu balasannya dapat ubi. Ya makanya hati-hati, kadang-kadang kita niatnya tujuannya untuk dunia, akhirnya kecewa. Makanya jangan terlalu berharap kepada manusia Pak, bikin kecewa. Ya berharap mau minta bantuan kepada manusia, nyumbang, langsung pikirannya ini pasti nyumbang sekian, terakhir nggak nyumbang baru tahu rasa Anda. Ya, kadang-kadang yang nggak diharapkan malah nyumbang, malah bantu kadang-kadang. Makanya jangan terlalu berharap besar dengan manusia, kadang-kadang bikin kecewa. Ya, kadang-kadang bikin kecewa, apalagi kalau kita nggak ikhlas. Waliyadzubillah min dzalik. Kurang berapa menit? 3 menitnya. Sampai pernah dikisahkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dikisahkan di zaman Bani Israel itu ada 3 orang itu pengembara. Mereka beribadah di dalam goa. Biasanya beribadah di dalam goa, 3 orang ini, 3 kawan ini. Subhanallah, waktu itu diriwayatkan entah terjadi gempa atau gimana, akhirnya pintu goa itu batunya dari atas jatuh ke pintu goa, akhirnya tertutup, terjadi longsor. Akhirnya mereka nggak bisa keluar untuk cari makan, karena biasanya keluarnya itu ketika istirahat untuk cari makan, nanti kembali lagi ke goa untuk istirahat, kata Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mengatakan, ya sudah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa masing-masing. Mungkin ada amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Ta'ala, dengan harapan doa kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Waktu itu ada 3 batu besar, kata Nabi Muhammad, yang menutupi goa tersebut. Orang yang pertama berdoa yaitu, ya Allah, dulu saya punya orang tua dan saya ikhlas selalu merawat orang tua saya yang saya kasih makan, disuapi segala macam sampai meninggal dunia, ya Allah. Jika itu memang ikhlas karenamu, ya Allah, terima ibadah tersebut, ya Allah, dan tolong buka pintu goa ini. Akhirnya subhanallah, ternyata orang itu ketika merawat orang tuanya memang ikhlas karena Allah Ta'ala. Akhirnya doanya diterima oleh Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, terbuka itu pintu goa. Tapi nggak cukup, karena 1 sudah terbuka, 2 ini harus terbuka. Kalau 2 ini terbuka, 3-tiganya terbuka, sisa 2 ini kalau terbuka semuanya baru bisa keluar ini orang. Akhirnya yang kedua, alhamdulillah, kata yang pertama, doa saya sudah diterima oleh Allah Ta'ala, berarti amal saya itu ikhlas. Sekarang kamu coba kamu doa. Akhirnya yang kedua berdoa, ya Allah, saya dulu punya sepupu perempuan yang cantik, ya Allah, ya, dan saya selalu digodanya, ya Allah, saya selalu digoda, dan saya selalu menolak untuk digoda oleh sepupu saya yang cantik tersebut, ya Allah. Jika memang ikhlas karenamu, ya Allah, pekerjaan tersebut, ya Allah, tolong buka batu ini, ya Allah. Akhirnya subhanallah diterima oleh Allah Ta'ala, kata Nabi Muhammad, terbuka 1 batu itu. Akhirnya yang ketiga doa, sekarang kamu
cari amalmu yang kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terakhir berdoa, ya Allah, dulu saya punya pegawai yang dimana gaji pegawainya itu selalu dititipkan kepada dia. Akhirnya pegawainya waktu itu keluar tanpa pamit sampai bertahun-tahun, akhirnya uangnya itu dikembangkan untuk usaha sampai sukses, sampai punya ribuan ekor. Ketika orang tersebut datang untuk minta gajinya yang dulu, akhirnya aku serahkan semua ribuan ekor kambing itu dari uang gajinya yang saya putar. Jika itu ikhlas ya Allah, maka bukalah ya Allah. Akhirnya ternyata ikhlas, terbuka itu pintunya. Tiga-tiganya akhirnya bisa keluar kata Nabi Muhammad. Kenapa? Setiap orang punya amal yang ikhlas yang diterima oleh Allah Ta'ala, akhirnya bisa menyelamatkan mereka semuanya kata Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita dikasih ikhlas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan amal kita diterima dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.